Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bika min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Daning Apriyanti, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rahnang SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. Baiklah, poin pembahasannya yang akan saya bahas diantaranya adalah: pertama, tujuan pembelajaran bahasa Arab. Kedua, materi sumber belajar. Ketiga, strategi metode pembelajaran. Keempat, media pembelajaran sebagai alat penunjang pembelajaran. Terakhir, evaluasi sebagai instrumen pengukur hasil pembelajaran. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat dengan judul Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang latar belakang pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Madrasah adalah lembaga yang mengkhususkan diri untuk kegiatan pendidikan Islam, tempat masyarakat mentransfer keterampilan, kebiasaan, cita-cita, dan pengetahuan dari suatu generasi ke generasi yang lain, yang merupakan tujuan dan inti dari pelajaran bahasa Arab pada pembelajar bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Bahasa Arab adalah alat utama untuk memahami Al-Quran, As-Sunnah, dan berbagai kitab yang bertulis dengan bahasa Arab yang harus dikuasai oleh orang yang ingin mempelajari bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah adalah suatu proses kegiatan yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan berbahasa Arab secara fusha, dengan memprioritaskan pada kemampuan membaca serta memahami bahan bacaan. Kemampuan berbicara yang menyusun kalimat ditunjukkan untuk memantapkan kemampuan membaca yang menjadi tujuan utama pembelajaran bahasa Arab, sebagai bekal untuk memahami ajaran Islam dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber aslinya, untuk dapat membaca kitab-kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan studi keislaman. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Untuk mencapai target pembelajaran yang telah dirancang, setidaknya beberapa unsur yang dapat saling memberikan pengaruh seperti unsur manusiawi, fasilitas, atau perlengkapan. Tujuan bahasa Arab menurut peraturan tersebut dapat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu menginformasikan kepada khalayak umum akan pentingnya dan bergunanya seseorang dalam mempelajari bahasa Arab, terlebih bagi seorang yang memahami bidang keagamaan. Yang kedua yaitu memberikan sebuah makna keterangan atau penjelasan terkait hubungan kuat antara bahasa dan budaya. Maka, bagi peserta didik diharapkan untuk mempunyai pengetahuan luas pada ilmu budaya. Yang ketiga, yaitu fungsi mempelajari bahasa Arab bagi kalangan Madrasah Aliyah adalah agar peserta didik memahami setidaknya bagaimana peran bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Selain daripada itu, pengajaran bahasa Arab sangat erat hubungannya dengan pelajaran agama lainnya, karena melalui pembelajaran bahasa Arab, siswa diharapkan dapat sedikit demi sedikit mampu untuk berkomunikasi. Sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang materi dan sumber belajar. Materi bahasa Arab di Madrasah Aliyah harus memperhatikan 4 kemahiran berbahasa: maharu at-ta'bir, maharu al-istima', maharu al-qira'ah, dan maharu al-kitabah. Secara umum, butir instrumen penilaian buku teks pelajaran bahasa Arab sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah mencakup kelayakan isi dan kelayakan penyajian. Dalam butir kelayakan isi meliputi 6 butir indikator, yaitu kesesuaian uraian dengan materi dengan kompetensi inti, kompetensi dasar,
keakuratan materi, kemutahiran materi, kesesuaian budaya latihan dan evaluasi, serta pengayaan. Kemudian, dalam butir kelayakan penyajian mencakup 4 indikator, yaitu teknik penyajian, pendukung penyajian, strategi penyajian materi, serta koherensi dan keruntutan alur pikir. Yang pertama, yaitu hiwar atau mufrodat. Kemampuan berbicara sebagai salah satu tujuan pembelajaran bahasa Arab saja. Bagaimana seorang pembelajar dapat menguasai kosakata, akan tetapi yang lebih intens dari itu adalah kemampuannya untuk mengimplikasikan kosakata tersebut dalam berbagai lapangan kehidupan. Yang kedua adalah qawaid, yaitu dalam kaitan ini, dalam pembelajaran qawaid, baik pada kalimat maupun kesesuaian kata dan kalimat merupakan hal yang bersifat mendasar. Yang ketiga, tatbi' atau latihan. Aspek ini merupakan alat pengukur sampai di mana para pembelajar dapat menguasai bahan yang disampaikan, terutama dalam kaitannya dan keterampilan berbicara. Baiklah, sekarang kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu strategi dan metode pembelajaran. Kualitas lain yang dikembangkan kurikulum dan harus terrealisasikan dalam proses pembelajaran, antara lain kreativitas, kemandirian, kerjasama, solidaritas, empati, toleransi, dan kecakapan hidup siswa guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa. Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Yang kedua, mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. Yang terakhir yaitu bermuatan nilai, etika, logika, kinestika, dan menyediakan pengalaman belajar yang melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Permendikbud nomor 59 tahun 2014 ada beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan dalam implementasi kurikulum 2013. Di antaranya adalah: pertama, model pembelajaran langsung. Direct instruction diartikan dengan instruksi langsung, dikenal juga dengan active learning, atau ada juga yang dinamakan whole class teaching. Hal ini mengacu pada gaya mengajar guru yang mengusung isi pelajaran pada peserta didik dan mengajarkannya secara langsung kepada mereka. Yang kedua, yaitu adalah model pembelajaran kooperatif. Cooperative learning mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya. Yang ketiga, yaitu adalah model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang dikerjakan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dapat dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Baiklah, sekarang kita memasuki pembahasan yang keempat, yaitu adalah media pembelajaran sebagai alat penunjang pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada peserta didik. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu guru untuk mengajar yang berupa alat bantu seperti audiovisual, komputer internet, dan lain sebagainya. Di antaranya adalah media visual, contohnya seperti grafik, diagram, card, bagian poster, kartun, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah media audial, seperti radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah project still media, seperti slide, overhead proyektor, dan infocus, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu adalah project motion media, seperti film, televisi, video, VCD, DVD, VTR, komputer, dan sejenisnya. Yang kelima adalah sejalan dengan perkembangan iptek, penggunaan media baik yang bersifat visual, audial, project still media, maupun project motion media yang dilakukan secara bersama dan serempak melalui satu alat saja yang disebut dengan multimedia. Sebagai contoh, dalam penggunaan komputer tidak hanya bersifat project motion media, namun
dapat meramu semua jenis media yang bersifat interaktif. Yang kelima, evaluasi sebagai instrumen pengukur hasil pembelajaran. Penilaian sikap spiritual dan sosial. Penilaian sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah sampai tinggi. Penilaian ini berkaitan dengan ketercapaian kompetensi dasar pada K13 yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Baiklah, kesimpulannya adalah secara praksis, kurikulum dapat dipahami sebagai blueprint tindakan-tindakan yang meliputi tujuan, isi, kebutuhan peserta didik, kegiatan belajar, proses instruksional dan sumber daya, serta metode penilaian dan evaluasi. Diskursus tersebut sangat dipengaruhi oleh pijakan epistemologis, filosofis kerangka bangunan keilmuan yang digunakan. Untuk itu, pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah hendaknya memperhatikan komponen-komponen kurikulum seperti tujuan pembelajaran, materi dan sumber belajar, strategi dan metode pembelajaran, dan evaluasi sebagai instrumen penilaian. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.